Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nahnu min firqah ats-tsalisah min madadi al-misaraf natahaddas wa nufassil an qadiyatu hamzi ma'aish bainan nuhah wal qurra wa sanataqaddim al-mutakallim al-awwal yakni Muhammad Bakas bin Syaraf Afiuddin falyatafaddal alaihi mashkura. Dzakarna fima marra lil ya'i mawadi'un arba'ah yajibu an tuqalliba fiha hamzatan likaunil ya' maddan fil mufrad wa in taqau salisatan fihi wa in takun zaidah fa idza lam yakun syartan min hadhihi syurut ats-tsalasah lam tuqallib bal tadillu ya'an kamahi. فقد روى خارجة عن نافع همزي معايش وروى ذلك عن الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وابن عامر في إحدى رواياته وزيد بن علي بيد أن النوحة لم يردوا هذه القراءة ووصفوها بالخطأ وقد تجرأ كثير منهم على قارئها بما لا ينبغي وهو من القراء السبعة. Jadi begini teman-temanku semua, pada bab yang lalu telah dijelaskan ada 4 hal yang mewajibkan ya itu harus diganti dengan hamzah, dan penjelasannya bisa kalian temukan atau kalian pelajari lagi di pembahasan di kelompok kedua yang sebelumnya. Terus pada bab ini juga terjadi masalah, yaitu pembacaan hamzah pada lafaz ma'ayish. Jadi ma'ayish itu ada salah satu imam qiraah, yakni Imam Nafi, itu membacanya dengan ma'ayish. Nah, itu menjadi perdebatan atau persoalan bagi para ahli nahwu dan para ahli qiraah. Imam Nafi sendiri itu membacanya seperti itu, dan juga periwayatannya itu meriwayatkan dari Imam Amash, terus Abdurrahman Al-A'raj, Ibnu Amir pada salah satu riwayatnya, dan Zaid bin Ali. Akan tetapi para ahli nahwu itu tetap bersikukuh untuk tidak ridho dengan bacaan yang tersebut, yakni membaca ma'ish, dan menganggapnya itu sebagai bacaan yang salah. Dan seyogyanya dan dia juga menganjurkan atau berani untuk bagi orang yang membacanya untuk tidak membacanya seperti itu dan tetap membaca dengan bacaan ma'ish. Jadi begitu kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul Mazani fa amma qira'atu min ahlil Madinah ma'ashi bil hamzah fa hiya fala yaltafit ilaiha. Wa yaqulu Ibnu al-Jani fi syarhi kalamil Mazani wa inna ma kana hamzaha khata'an indahu li'annaha la takhallu min an takuna jama' ma'asun aw ma'ishatun aw ma'isun bi fathil mim wa kasril ain wa kullu wahid min hadhi fa'ainuhu mutaharrikah fil asli fa asli ma'ashun ma'ishun wa aslu ma'ishatun aslu ma'ishatun aw ma'ishatun ala madhhab Khalil wa aslu ma'isun maksurul ain laisa ghairu wa laisa lahu minal ahad asmi'ana wa laisa lahu minal ahad al-ism ala maf'ul bidammil ain thumma qala Ibn Jani wa idza kana al-amru kadzalika fa haqqa ma'ashun wa ma'isun wa ma'isatun alla tahzafil jama' لأنه قد كانت عينه متحركة في الأصل فإذا احتاج إلى حركتها في الجمع حركها ولم يقلبها واحتملت الحركة لأنها قوية وهي من الأصل وقد كانت متحركة في الواحد وإنما يهمز في الجمع حروف المد واللين التي
التي لا خط لها في الحركة في الواحد نحو يا صحيح ياء في صحيفة إذا قالت صحائف. Jadi menurut Al-Mazani di sini orang yang membaca jamak dari ma'asyun dari ma'asyi itu dengan ma'isun yang ada hamzahnya itu harusnya tidak dibaca seperti itu, tidak dibaca ma'isun. Walaupun diambil dari Nafi, tapi Nafi itu bukan ahli bahasa, jadi hurufnya itu kurang benar. Itu tadi yang menurut Al-Mazani. Kemudian di sini yaqul Ibnu Jani fi Syarhil Kalam Al-Mazani. Ibnu Jani itu menjelaskan lagi tentang perkataan Al-Mazani tadi tentang jamak ma'isun itu bukan ma'asin, bukan ma'isun. Nah, Ibnu Jani itu sepakat bahwa hamzahnya itu adalah salah, tidak benar pada jamak ma'asyun atau ma'isatun atau ma'isun dengan fathah mim dan kasroh ain, dan setiap ainnya itu berharokat asal. Maka asal dari ma'isun itu adalah asal kata dari ma'isun itu asalnya adalah ma'isun. Kenapa bisa jadi ma'asun? Itu asalnya dari ma'isun, dan asal ma'isatun itu asalnya dari ma'isyatun atau ma'yusatun atas madhab Holil. Dan asal dari ma'isyun dikasrohkan ain bukan yang ainnya dan bukan pada isim atau wazan maf'ulun, bukan ma'yusun tapi ma'isyun. Jadi maksudnya asal dari ma'isyun itu asal kata dari ma'isun itu adalah ma'isun, bukan ma'yusun. Jadi yang pertama ma'yusun itu berasal dari kata ma'isun. Nah, terus kemudian asal kata dari ma'isyatun itu ma'isyatun atau ma'yusyatun, dan asal dari kata ma'isun itu ma'isyun, bukan ma'yusun. Nah, kemudian yuqal Ibnu Jani, beliau berkata bahwa hal itu tidak boleh, tidak seharusnya jamak dari ma'syun ma'isyun dan ma'isyatun, karena hamzah itu tidak boleh dalam jamak, karena sesungguhnya ainnya itu ainnya itu berharokat asal. Jadi tidak boleh ketika diharokatkan tetap diharokat. Jadi tidak boleh ketika diharokatkan tetap diharokatkan, tidak boleh diganti, dan harokatnya itu mengandung harokat yang kuat, dan itu memang sudah asalnya. Dan jika hamzah mau ada tanda jamak itu harus ada huruf-huruf mad dan mad lain. Contohnya itu ada pada ya sohifatun. Contohnya pada ya sohifatun, kan itu ya mad di situ. Jadi bisa diganti dengan hamzah ketika lafaz itu mau dijamakan, seperti sohaifun. Jadi intinya ma'isun itu tidak boleh, tidak seharusnya dijadikan jamak dari ma'isun dan ma'isatun, karena ainnya itu ain yang berharokat pada asalnya, jadi tidak boleh digantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyadal mubarrad kalamal mazini haitsu yaqul fa amma qira'atun min qara'a ma'aishu fa hamzun fa innahu ghalatun wa innama hadhil qira'ah mansubah ila nafi' wa lam yakun lahu alamun bil arabiyyah wa bimithli hadzal qaul qala katsirun minal mufassirin. Imam Mubarrad menyetujui penjelasan dari Imam Mazini, yaitu ketika ada seseorang yang membaca ma'aisyu dengan hamzah, maka hamzah tersebut salah, walaupun bacaan ini dinisbatkan kepada Imam Nafi yang merupakan salah satu dari Imam Sab'ah. Dan Imam Nafi ini tidak memiliki ilmu dalam bahasa Arab, dan kebanyakan ahli tafsir juga berpendapat demikian. Tsumma yaqulu Syihabul Khafaji ba'da an dzakara kalamal Mazini as-sabiq warada hadza bi anna lil Arab qad tashabbaha al-aslu bizaidi li kaunihi ala suratihi.
Asyihab Al-Khafaji berkata, setelah penuturan Al-Mazini, dia juga berpendapat bahwa bahasa Arab itu tidak menyerupakan huruf asal dengan huruf zaid, karena memang seperti itulah bentuknya. Wa qad sami'a anhum madali masaibu wa manatiru wa ma'ayishu. Fal mughallatu huwal ghalitu wal qira'ah wa in kanat syadatun ghairu mutawatirah ma'khudah 'anil fasaha ittiqad. Maka yang salah ya tetap akan salah, walaupun bacaan tersebut syad, tidak mutawatir, berasal dari orang fasih yang sikoh. Wa yaqulu Abu Hayyan, dan Imam Abu Hayyan berkata, wa qara'a ma'aishu bil hamzah wa laisa bil qiyas lakinnahum rawauhu wa hum thiqatun fawajaba qabuluhu. Pembacaan ma'aishu dengan hamzah itu tidak ada kiasnya, akan tetapi bacaan seperti ini itu telah diriwayatkan dan bacaan mereka itu sikoh, maka kita wajib untuk menerimanya. Syukron. Nastamir. Wa ba'du, setelah perbincangan-perbincangan dan perdebatan-perdebatan sebelumnya, falasta'aduri yu'lam kulla hadzal ghadab minan nuhati wal munasirin 'ala al-imam Munafi. Imam Musannaf sendiri ini berkata, aku tidak mengetahui pertentangan atau permusuhan di antara ahli tafsir terhadap Imam Nafi. Wa huwa minal qura'is sab'atal a'lam. Wa qira'atuhu sabata bitawattur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nafi itu salah satu imam qiraah sab'ah yang sangat alim dan bacaannya itu jelas sudah pasti sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul allazi idarayatu anna sabab takhatanatihim lahu huwa maqaisuhum allati la yajibu an tusbital amam hazihil qiraatil mutawatirah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setiap perkara yang saya ketahui ialah sebab kesalahan ini ialah pada kiasnya saja yang tidak mewajibkan tetapnya bacaan tersebut di hadapan qiraah mutawatir yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qara'a biha Nafi'un fi riwayatil Kharijati wa Ibnu Amr fi ihda riwayatihi kam qara'a biha al-A'raj wa Zaid bin Ali wal Amash. Imam Nafi itu benar-benar membacanya seperti ini dari riwayat Kharijah Ibnu Amir dan salah satu riwayat Ibnu Amir, dan juga seperti yang dibaca oleh Al-A'raj Zaid bin Ali dan Amash. Al-A'raj kana man kubbari qara'it tabi'in. Begitu pula dengan Al-A'raj yang merupakan salah satu ahli qiraah pada masa tabi'in. Wa amal Amash fakana minad dhabti wal itqanul hifzi wa wasiqatu bimakan. Adapun Al-Amash dia itu dhabit dan izqan dan hifzul Quran dan juga siqah bimakan. Wa amma Zaid bin Ali fahuwa minal fasahati wal ilm bil makan alladhi kulla anna yudaniyah fi zalika ahad. Dan ada pula Zaid bin Ali itu juga fasih dan alim. Dan para ulama-ulama yang meriwayatkan bacaan ma'ayish ini bacaannya tentu fasih-fasih dan alim-alim. Jadi sayogianya kita itu tidak menyalahkan dan ikut menerima riwayatan mereka. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Samir hadza bil idhafati ila anna al mabda al ilmiyya ad daqiqa yaqifu ila janibi sima'i fayaqulu bi qiyas at tarjih wa as-sima'i wa la yajuzu lana an nuhti'a al warida min asyawahidi idza khalafa syai'an min al qawaidi wa kullu alladhi yumakkinu an ayyuqala huna innaha qalilatan aw maqsuratan ala as-sima'i amma an nahkuma 'alaiha bil khata'i fadzalika alladzi la yajuz. Yaqulu as-Salsili fi syarhi at-Tasil fa idza kanatil muddatu asliyatan fil mufradi lam tubaddal illa sima'an. Berdasarkan dengan hal-hal di atas dapat kita ketahui bahwasanya permulaan ilmu yang kuat itu disandarkan pada sima'i atau standar tarjih pada masa itu sima'i. Maka tidak seharusnya bagi kita untuk
menyalahkan dalil atau pedoman yang ada berbeda dengan kaidah yang ada. Dan yang kita dapat katakan di sini adalah bahwa hal-hal itu sedikit dan terbatas pada simai. Jika kita ingin menghukumnya salah, maka hal itu tidak boleh. Imam Al-Salsili menjelaskan pada Syarh At-Tasil, ketika matnya itu berupa huruf asli pada lafaz mufrad, maka tidak perlu diganti kecuali hal itu simai.